Pernah nggak sih ngerasa kayak dilempar ke dunia yang benar-benar baru pas pertama kali masuk kuliah? Wah, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal transisi dari anak SMA jadi mahasiswa. Dan kita cari tahu gimana caranya biar nggak cuma survive, tapi juga bisa sukses besar. Yuk kita mulai? Coba deh, ingat-ingat lagi hari pertama di kampus. Apa sih yang paling bikin kaget? Cara dosen ngajar yang beda banget sama guru? Atau mungkin tumpukan tugas yang tiba-tiba kayak nggak ada ujungnya? Nah, percaya nggak percaya, perasaan kaget campur bingung itu normal banget. Dan bahkan ada namanya loh. Yap, namanya culture shock. Dan ini bukan cuma teori doang ya, ini tuh perasaan yang nyata banget. Momen di mana semua yang biasanya kita anggap normal, mulai dari cara belajar sampai cara bergaul, tiba-tiba berubah total. Jadi kalau kamu pernah ngerasain ini, itu bukan berarti ada yang salah sama kamu. Itu tuh bagian dari prosesnya. Ternyata nih, roller coaster emosi yang kamu rasain itu ada polanya. Para ahli bahkan udah mengidentifikasi 4 tahapan yang hampir semua mahasiswa baru alamin pas lagi adaptasi. Kalau kita paham tahapannya, ini bisa jadi kunci buat ngelewatin masa-masa sulit. Yuk kita bedah satu-satu. Pernah nggak ada di posisi kayak gini? Cuma bisa natap laptop, rasanya udah bener-bener kewalahan, dan bingung harus mulai dari mana. Nah, gambar ini pas banget buat ngegambarin salah satu fase paling menantang. Tapi tenang, ini normal banget dan justru ini adalah titik balik penting dalam perjalanan kuliah kamu. Oke, jadi perjalanannya tuh gini. Awalnya ada tahap bulan madu. Semuanya seru, baru, asik banget. Tapi abis itu realita mulai menghantam di tahap frustrasi. Tugas numpuk, semuanya berasa berat. Untungnya, ini nggak selamanya kok. Kamu bakal masuk ke tahap penyesuaian, di mana kamu mulai nemuin ritme dan caramu sendiri, dan puncaknya, adaptasi, saat kamu udah nggak lagi ngerasa kayak tamu, tapi bener-bener ngerasa at home di kampus. Kamu mungkin mikir, oke, aku udah ngelewatin semua itu di tahun pertama. Eits, jangan seneng dulu. Ternyata, ada gelombang kedua culture shock yang seringkali lebih berat, dan biasanya datang pas semester 3. Coba kita bandingin deh, kalau di semester 1, tantangannya itu soal hal-hal yang sifatnya baru. Ya kayak adaptasi dasar lah. Nah, di semester 3, tantangannya tuh lebih dalam. Materi kuliah makin susah, dinamika pertemanan makin kompleks, dan ada tekanan gede buat jaga IPK, apalagi buat yang dapat beasiswa. Jadi poin utamanya tuh ini, culture shock di semester 3 itu bukan lagi soal kamu belum bisa adaptasi. Udah bisa, tapi sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bertahan dan berkembang di tengah tekanan yang makin besar. Adaptasimu harus naik level gitu loh. Terus gimana dong caranya kita bisa naik level? Gimana caranya kita membangun ketangguhan itu? Nah, jawabannya ada dalam sebuah resep, sebuah blueprint yang dirancang khusus buat kebantu mahasiswa biar nggak cuma bertahan, tapi jadi benar-benar tangguh. Kutipan dari Darwin ini kena banget. Di dunia perkuliahan, pinter itu penting. Tapi kemampuan buat beradaptasi itulah kunci utamanya buat bisa lulus. Inilah inti dari strategi yang bakal kita bahas. Dan strateginya terangkum dalam satu kata ini. Tangguh. Sebuah akronim yang bakal jadi panduan kamu buat membangun mental dan akademis yang kuat. Nah, ini dia blueprintnya. Tangguh itu bukan cuma kata-kata penyemangat, tapi ini adalah akronim yang isinya 7 pilar ketahanan. Tiap hurufnya itu langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Yuk kita kupas satu persatu mulai dari T. Pertama, T untuk tetapkan tujuan. Wah, ini fondasinya banget nih. Coba tanyain ke diri sendiri, ngapain aku di sini? Apa yang mau aku raih? Tanpa tujuan yang jelas, kamu bakal gampang banget ke bawah arus pas diterpa badai tugas dan ujian. Tujuan inilah yang jadi kompas penunjuk arahmu. Lanjut, A untuk atur waktu. Ini nih, langkah yang efeknya bisa langsung kamu rasain. Jangan biarin hari-harimu lewat gitu aja. Bikin jadwal, pakai to-do list. Kuncinya adalah kamu yang ngendalin waktu, bukan sebaliknya. Ingat ya, sibuk itu belum tentu produktif. Terorganisir, itu baru keren. Terus N untuk networking positif. Katanya kan, kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, kelilingi dirimu dengan teman-teman yang suportif, yang ngajak maju, dan aktif di organisasi yang positif. Lingkungan yang sehat itu benar-benar bisa mempercepat pertumbuhanmu. G yang pertama, gunakan sumber daya kampus. Anggap aja kampus itu kayak peti harta karun. Ada perpustakaan, ada e-learning, ada seminar gratis, ada dosen pembimbing. Semuanya itu disediain buat kamu. Jangan sampai nggak dipakai. Sayang banget. G yang kedua adalah gali potensi diri. Kuliah itu bukan cuma soal IPK di kertas loh. Coba deh ikut lomba, datang ke workshop, coba hal-hal baru yang bisa ngebangun skill. Inilah waktunya kamu nambahin nilai jual dirimu di luar kelas.
Lalu, U untuk utamakan kesehatan. Yang ini harga mati, nggak bisa ditawar. Jaga badanmu dengan makan yang benar dan tidur yang cukup. Jaga juga mentalmu, jangan ragu buat cerita ke teman atau konselor. Aset terbesarmu buat berjuang di kampus itu ya dirimu sendiri yang sehat. Dan yang terakhir, H untuk hargai amanah. Nah, ini khusus buat kamu para penerima beasiswa. Dengerin baik-baik ya. Beasiswa itu bukan beban, tapi bahan bakar. Itu adalah bukti nyata kalau ada orang yang percaya sama potensi kamu. Jadikan kepercayaan itu sebagai sumber kekuatanmu, bukan tekanan. Jadi dengan kerangka tangguh ini, tujuannya bukan lagi sekedar gimana caranya lulus dari semester ke semester. Tujuannya adalah untuk benar-benar berkembang jadi versi terbaik dari dirimu. Jadi ingat ya, tangguh itu bukan cuma sekedar kata. Ini adalah sebuah prinsip, sebuah sistem. Kalau kamu jalanin ini secara konsisten, ini bakal jadi perisai yang ngebawa kamu ngelewatin tantangan apapun dan bikin kamu bisa berdiri tegak sampai akhir. Jadi, ingatlah ini. Kamu punya semua yang dibutuhin buat berhasil. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya aku bertahan, tapi gimana caranya aku bisa berkembang? Dan dengan kerangka tangguh ini, kamu udah pegang jawabannya.